Wa maqalatu tsalitsatu lemah maqalah yang ketiga. Qala Umaru radhiyallahu anhu berkata dari Umar radhiyallahu anhu, inna dzurriyyata syaitan, sesungguhnya dzurriyyah syaitan yang dzurriyyah aulad iblis, iblis iblislah balik Azazil, ismu Azazil. Syaitan yang bersyaitana, artinya ba'udan min rahmatillah. Syaitan itu artinya sebenarnya jauh dari rahmatnya Allah. Inna dzurriyyata syaitan, sesungguhnya dzurriyyah syaitan Is'atun, yaitu ada 9. Zaliyatun, pertama Zaliyatun. Wawatinun, yang kedua Watin. Walakusun dan lakus. Ada yang mengatakan juga lakis. Wa'awanu dan awan. Dan awan. Wahafakun. Kesehatan apa? Wamuratu dan murah. Dan murah. Maksudun dan maksud. Wadasimu dan sekandasi. Wal hanuk dan wal hanuk. Sembilan, Zaliyatun, Wasin, Lakus atau Lakis, Awan, 4, 5 hafaf, 6 murok, 7 masuk, 8 dasi, 9 kualahan. Fa'ama Zaliyatun, adapun bermula Zaliyatun, hanya papa sehat atau palupa sehat. Papa sehat itu rincian.
kunci jelas atau pak sehat atau sehat dan akhlak dan jadi satu pada letak tiga rokaan dari kota Nasrul bin Zaliatun wasilun wa rahmatun. Sama Zaliatun maka adapun bermula Zaliatun bahwa maka bermula Zaliatun Sohibul Aswaq itu yang memiliki pasar. Pasar dan pasar ya. Bayan sibuk maka menancapkan atau menegakkan ini wa'zaliyatun lihat di pasar-pasar bahwa dia tahu akan penyerahan. Bahwa dia tahu akan penyerahan jiwa aku penyerah. Maka dalam kitab Al-Borosah itu kalau orang berangkat sebelum subuh pasar kalau seru mau bendera setan milik wah ya setan mau bendera setan tugasnya apa ini? Tugasnya Zaliatun itu menghiasi kepada para penjual. Menghiasi penjual. Allah buat kata-kata yang tidak berguna, sumpah, alaf, albi, dusta, masuk memuji dagangan, kurangi timbangan takaran, tugas Zaliatun. Gimana caranya? Biar perkataannya tidak ada gunanya, kabur, sumpah, bohong, kalau barang dagangan, ngurangin apa? Ngurangin takran, ngurangin timbangan, ngurangin meteran. Tugas Zaliatun. Wa ma wasilun adapun bermula wasil setan wasil sohibul musibati yaitu yang memiliki al musibah. Jadi orang-orang yang kena musibah ini dihiasi dengan itu bisa hidup siap walaupun kudud wanawihi. Jadi kalau orang-orang musibah matian musibah apa biasanya juga jerit teriak termasuk yang nyakalin muka pipi tunjukin rambut itu yang wasit menggoda yang ganggu. Wa ma'awanu dan adapun bermula setan awan Sohibu sultan itu yang memiliki menguasai sultan pemerintah penguasa. Biasanya Pak Yuzainu bil Maghdalin ya, menghiasi ini awan
kepada sultan bil mazalimi dengan kezaliman tidak adilan. Luar biasa ya nyebarnya setan ya. Di setiap tempat ada. Iman itu iman wama apapun dan adapun setan apa bahwa sayyidul syurab yang memiliki para peminum syurabun setiap peminum mabuk. Ini orang mabuk, kalau sampai dia minum mabuk, itu setan ngedukul dia itu sampai dari bawah ini sampai berapa puluh kali didukul sama setan. Yang mabuk, yang minum sama mabuk, nggak sadar, itu lagi didukul. Sodomi sama setan itu. Di kitab Al-Qur'an Kawal didukul sama setan. Wa murah dan adapun bermula murah setan murah bahwa sahibul mazamir itu bahwa maka bermula murah sahibul mazamir itu yang memiliki daripada mazamir trompet maka payuzainu fihi mayyanku minal mizmar maka dia menghiasi pada trompet itu orang yang niup trompet sehingga senang trompet itu nyebar tuh kalau tidak anak buahnya tuh kalau tahun baru trompet nggak gitu trompet itu Sautani Malunani dua suara yang dilaknat oleh Allah. Atau apa? Qanatun indah musibatun. Atau pertama adalah qanatun indah musibatun. Meratap ketika dalam keadaan kena musibah. Yang kedua, ya, Bismarul indah nikmatin. Seluruh trompet ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur dengan trompet tahun baru dengan trompet itu ada setan murah menghiasi resep. Wa malakusun ada pun bermula lakus setan lakus atau lakis. Sohibul majusi yaitu sohibul majusi. Juga yang mengatakan wakila analaktis wawalahan ada setan lakis setan wawalahan sekibat toharotiyosa yang memiliki
daripada toharoh, wudu, dan juga sholat. Wahuma al-ladani wa iwas bisani bima. Yang keduanya ini juga memberikan was-was bima pada toharoh sama sholat. Ganggu dalam wudu berulang-ulang terus was-was. Pada merah matanya, pada basah bajunya. Makanya kalau udah itu jangan diikutin, bikin banyak ya. Takbir kadang-kadang sampai berapa kali, Allah, Allah, kalau mau pas-pas, udah nawa itu apa ada selapur kali, nawa itu apa, itu bisa begitu. Kalau itu bikin nambah, kalau diterusin bikin nambah, kalau ikut bikin nambah. Lukiznya sampai diceburin di waktu sholat, Allah, merasa belum khusyuk ya, Allah, Allah, udah masih Allah ya, hilangnya jujur letakin itu. Kalau diikutin bikin nambah, senang sekali. Kalau itu itu, udah yakin aja nggak apa pakai ini yakin aja. Nah itu apa ada di akhir kalau ada yakin itu kayak mulai mau itu punya Allah itu masih wasa sih, wasa sejam di kamar mandi lah. Buru lah, jangan diikutin ya. Udah yakin aja. Udah ke bawah juga, karena dari niat aja. Lillah kita, susah. Memasuki lillah kita apa tuh susah. Nah, mereka itu kayak mama otak dulu. Memang ada setannya yang ganggu. Was-was. Diuduk sama dia. Bahkan wadzukira wa dzakara ba'du menyebutkan juga sebagian ulama badalu wa awai salasa, pengganti daripada yang tiga ya, salah satu akan tiga atau tiga dulu. Mana awal ada wasnan abyad akwar baru itu satu zina itu setan zina. Ya Pak Nyupin itu ikhlir rajul kemaluannya laki-laki itu Nyupin itu. Kalau itu wajizul ma'ati itu juga pantatnya perempuan. Ada apa ya? Kalau wasanan ini tugasnya apa? Setan naum, setan tidur. Kalau gitu seberapa? Apa sama
muka mata tuh sama tuh. Ngebelatin kepala, ngebelatin ini muka matanya. Bapak mata mau bangun sama apa namanya juga? Bangun dulu sama berat. Kita sholatin dulu sholat mengaji gitu. Antur luarnya. Salah berat baru bangun. Iya. Ada setan itu. Makanya bismillah itu penting. Makanya setiap sesuatu ada doanya. Terutama bismillah. Wa amal masuk ada pengguna masuk. Masuk itu bahwa sahibul akbar. Ini yang memiliki apa? Berita-berita bohong. Akbar al-kadhibah. Maksudnya membawa berita-berita bohong. Sahibul akbar al-kadhibah. Yurkiha fi afwahinas. Yang melemparkan dia akan berita-berita bohong ini fi afwahinasi pada mulut-mulutnya manusia. Letakkan namanya itu. Berita-berita bohong. Walayajiduna dan tidak mendapatkan manusia laha akan berita itu. Aslan sama sekali. Gak ada sandarannya. Beritanya nggak bohong, nggak menemukan bukti. Berita bohong. Berita bohong, omongan dusta. Kadang serangan juga, serangan. Karena kan sejarah dia aja. Saya lewat sono, pulang kemana apa? Pulang ceramah lewat Parung. Ada yang berhenti Hongkong, akhirnya juga pakai peci. Karena kayak dia yang jalan gitu. Karena mendengar cerita lagi kan, gitu. Aku berdepan gitu, masih buka pakai peci. Oh udah kalau lu gratis. Enggak berita bohong. Ini adalah maksud Wamad Dasim. Jadi nggak didapatkan berita itu sama sekali, nggak didapatkan kebenaran, ada sandarannya pada berita itu. Atau hadis tanadu tidak. Wamad Dasim adapun bermula setan dasim bahwa sahibul buyut itu yang menguasai rumah, yang memiliki rumah. Tidak ada kalau rajulu tatkala masuk ar-rajulu seseorang ya, al-manzilah akan rumah walam yusalim dan tidak mengucapkan salam surajul ala ahli atas keluarga. Makanya ketika masuk rumah minimal salam. Kalau nggak ada orang salam juga. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kalau ada rumah, yakin nggak ada rumah kunci kita bawa. Bawa kunci kita bawa. Nggak ada orang rumah udah ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Walam yadkur ismaullahi ta'ala dan tidak menyebut dia ismaullahi ta'ala karena nama Allah ta'ala ketika masuk rumah. Al-Qa'a kemudian meletakkan di setan dasim Bima bainahum, bima pada perkara bainahum antara mereka, antara penghuni rumah ya, terutama laki bini ya,
Al-munaza'ata akan pertengkaran, permusuhan. Al-mukhosomah wal mukhalafah, permusuhan, mukhalafah, pertentangan. Kata ya kok atau aku wal khulu wa darbu, sehingga terjadi apa? Terjadinya talak. Terjadinya khulu, talak khulu. Kalau khulu kan kalau khulu mah permintaan dari si istri pada suami khulu membayar. Kalau khulu mah jadi terjadi talak karena permintaan istri bayar. Kalau kamu menolak saya kasih motor, itu namanya khulu. Kalau khulu sama juga bain kubro, talak bain kubro. Kalau menurut talak 3, jadi nggak bisa balik lagi walaupun 1 kali talak. Kalau khulu, kalau bain kubro kan sama, sudah talak 3 nggak bisa balik lagi kecuali perempuannya harus nikah dulu dengan orang lain. Jadi ini bukan rekayasa, bukan kawin kontrak. Ini bukan rekayasa, kamu kawin istri saya itu. Cuma jadi apa ya? Pokoknya aku minggu besok harus kita langsung terakhir lagi. Jadi begitu, bukan rekayasa yang kawin beneran. Itu kayak kontrak namanya. Ada waktu tertentu. Itu kalau bain kubro. Ya, jadi bisa sama dulu walaupun 1 kali talak karena permintaan si istri dan dia bayar si istri kepada suami. Ya, ini sama juga bain kubro, nggak boleh nikah kecuali si istrinya harus kawin dulu dengan orang lain sampai dicerai lagi. Jangan sandiwara ya, diwuri kawin dulu. Ya. Enggak pakai mah boleh, nggak ada rekayasa kalau kawin duluan. Kalau dulu kau minta wadormu terjadi memukul ya. Lalu istri ini paling gampang banget tuh kata gara-gara kopi ini kan bisa marah lalu gara-gara kopi doang kan orang nggak kurang apa kurang gula atau dimanisin doang kan orang minta pahit kasih manis. Emak mau tahu ya senang juga. Langsung ya siram kopi apa nih? Itu paling gampang buat karena nggak sepira, ya bahasa nggak sepira loh. Paling gampang banget tuh kalau lagi gini. Jadi masalah kecil jadi gede banget kalau diikutin loh. Ya. Ternyata ada dasin gitu. Dasin. Pukul kan. Ya doang aja dicoba-coba deh. Ini buru-buru kabur. Jadi kamu gini mah gampang banget, gampang banget. Marah itu gampang banget, walaupun ya sepele. Itu cepat naik, cepat naik nih, mau gini, sama anak lagi, cepat loh. Marah-marah mulu, gampang banget. Ternyata ada yang ngomporin. Ini kalau ngomporin di rumah tangga itu tidak sih. Ngomporin sama ya, lain-lain banyak ini. Nah, ini belum mulut itu. Ada kan baru dia tuh. Itu. Paling gampang banget. Kamu ngomporin dulu aja. Hati mah gampang. Sampai alasan juga bilang wa mawalahanu dan aku belum mawalahan bahwa iwasisu turuwi wa sholatu wa ibadah. Itu tadi ada setan walahan
Yang malam ini tugasnya apa ya? Ya, berikan was-was, yuwaswisufi wudu'i wassolati wal ibadah. Memberikan was-was di dalam wudu, di dalam sholat, dan juga ibadah. Karena sholat itu apa beda? Mana contohnya? Ya. Wahan ahwa al-muwaswisu fi tahara iwalihin nasu bi kasratu istimalil ma'i. Ya. Berbanyak daripada menggunakan air gara-gara was-was. Kali dua kali lepas baik. Makanya udah yakin kadang-kadang mandi kayak gitu mandi. Kadang-kadang udah kasih warna juga. Jadi udah pernah belum belakang dia. Jadi belum pernah nih. Gitu. Itu beres mandi wajib. Kadang-kadang gitu. Jadi kira-kira ada yang kena ini ya. Udah yakin aja udah. Yakin baik dari kesiram udah. Walaupun nggak kenapa. Nggak kena ke gosok misalkan. Maksudnya udah yakin aja. Kalau kita ikutin bisa mandi lagi itu udah pakai baju. Udah wudu kan wudu lagi. Jadi ini makanya kalau ragu-ragu di pertemuan sholat, di pertemuan ragu-ragu nih. Tadi kena belum? Ini udah itu kena nggak tadi ya? Udah bahas aja langsung lagi dari sini lagi ya. Lalu yang lainnya. Nah kalau udah selesai mah udah. Sampai lagi udah selesai sholat. Itu bisa banget tuh. Ragu-raguin kita. Kalau udah selesai mah udah beres, sudah nggak usah kita ulang lagi. Kecuali dalam keadaan sholat. Selesai itu orang kata dia udah ambil yang paling dikit gitu. Tapi kalau udah selesai mah ya nggak usah was-was atau tadi duduk batal belum ya misalnya duduk batal kan dia sering itu belum batal hanya boleh nyebut itu apa caranya biar kita was-was. Ada namanya soal malaikat wudhu kita tadi kelupaan ini walahan betul kan jadi kita nggak khusyuk was-was kalau diikuti nambah terus nggak ada udah-udahnya. Makanya dari Ali radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul bil wudu'i syaitanun bagi wudu itu syaitanun setannya wudu kalau lahu walhan ya. Maka dikatakan lahu bagi setan itu walhan setan walhan takuhu maka takutlah kamu atau fahdaruhu hati-hatilah kamu akan setan walhan. Bahkan di sini ada amal muwaswisu ke sholat namanya bukan walhan. Amal muwaswisu ke sholati fa ismu khanzab. Setan khanzab. Dalam sholat. Tahu apa nama-namanya? Ini mah tugas-tugas dia. Jadi jangan sampai heran kalau di pasar kayak sumpah palsu, banyak membohong, kayak emang itu setan tugasnya emang niasnya semacam ini. Daging iris, daging bisa buat iris. Kelemedan dulu, ya akan irisnya bisa apa? Gimana itu caranya? Kalau sate bisa ditiup kayaknya bukan sate. Nah sate itu ditiup tuh pahanya. Pakai lu batang paya. Anti batang paya. Oh kan kita kudu banget. Gemuk kuat itu apa namanya? Paha kambing padahal ditiup ini pakai ini. Mana saya tuh? Dengan sate itu kita gitu ya. Kita tertumbuh sehat, dia kayak gitu. Itu pahanya berkembung. Memang udah ada orangnya, setannya ada. Makanya makanya dalam para maha pujuroha, maka akan menghilangi kami pujuroha akan kayak
kejahatannya, kefajirannya, buat takwa dan ketakwaan. Jujur. Ada baik itu apa? Akal, otak ada otak. Gimana caranya? Itu nyambung itu kadang ada gitu. Kayak ada ilham ini tapi bujur aja. Malah maha bujur wa takwa itu kan. Bujur. Wal maqalatu rabi'atu, dan bermula maqalah yang keempat. Wala Utsman radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man hafadha shalawata khamsah. Man barang siapa hafadha yang memelihara siman as-shalawati al-khamsah, akan sholat lima waktu. Shalawati ibadati ya, karena simpasinya jama manas sali nasab oleh asma. Makanya pertanyaan mana al-khamsah jadi sifat daripada shalawati. Antara sifat dan maksud harus sama nasab lagi dia lagi ya. Kemudian doma di waktiha, bagi waktu sholat. Man hafidha shalawatil khamsah, barang siapa yang menjaga sholat lima waktu di waktiha, pada waktunya ya. Wadawama alaiha, dan mendawamkan dia siman alaiha atas sholat lima waktu. Dawam dia jaga ya, mendawamkan sholat lima waktu dengan menjaga sholat itu. Akramahullah, maka akan memuliakan. Akramah, maka memuliakan kepadanya Allah, siapa Allah, bitis ikaramatin, dengan 9 kemuliaan. Orang yang bisa jaga sholat 5 waktu pada waktunya, wadawam alaiha, dan mendawamkan terus menerus menjaga sholat 5 waktu, akramahullah bitis ikaramatin, maka akan memuliakan Allah kepadanya istiqoromatin, dengan 9 karomah. Mana yang pertama? Awaluha, pertamanya yuhibbuhullahu, maka akan mencintai, yuhibbu akan mencintai kepadanya Allahu Allah. Cintanya Allah. Mana cintanya Allah? Dengan kurbati ya, dengan muraqabah, dengan dekat kepada Allah. Kemudian wal aqwalil aliyah, dan tingkah-tingkah laku yang tinggi, yang luhur. Atut yuhibbuhullah, orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu dan mendawamkan menjaga sholat 5 waktu ya, dimuliakannya sampai yuhibbuhullah. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan, dan ada badannya si orang tersebut, mengapa shalawatul khamsah ya, wa yakunu badanuhu, dan ada badannya sahihan, itu sehat, gak ada aib, sehat, bisa sehat lahir batin. Wa tahrusuhu al malaikah, nomor ketiga, wa tahrusu akan menjaga kepada orang itu, pada siman man yuhibbu man hafidha shalawati khamsah al malaikatu, oleh para malaikat. Dijaga, akan menjaga kepadanya, pada siman man hafidha al malaikatu, sebuah malaikat. Dari mana Pak? Daripada balaya. Kalau bencana balai. Ketiga, watanzilul, keempat ya. Keempat, watanzilul barokah. Watanzilu, dan turun al barokah, itu keberkahan. Itu keberkahan dari orang yang menjaga suatu waktu.
Di mana? Di di rumahnya. Kan timbul rahmat, turunnya rahmat di rumahnya. Timbullah keberkahan di rumah. Pasti berkah itu al-khairul kasir, ya, kebaikan yang banyak ya, dari di rumah. Wa yadharu ala wajhi simasolihin, wa yadharu dan akan nampak, ala wajhi atas wajah orang itu, orang yang menjaga sholat 5 waktu. Ya, apa si masolihin, ciri-ciri orang-orang sholat, ciri-ciri orang-orang yang terlihat di wajahnya. Maka tidak adem, nikmat, walaupun hitam, air, karena air wudhu mau kagak, kalau agak kelihatan, ya, kelihatan ada ciri-ciri kesolehan di wajahnya, tanda-tanda kesolehan orang-orang soleh. Wa yulinullahu qalbahu. Yang nomor 6, Allah akan melembutkan. Wa yulinu dan melembutkan Allah qalbahu akan hatinya. Allah memberikan kelembutan qalbahu akan hati. Di mana tanda orang itu lembut hatinya? Fayaqbalul mawaid. Ya, jadi kalau dinasehati diterima. Kalau orang nasihati udah merengkal, itu hatinya keras, nggak terima dinasihati. Kalau lu siapa emang? Itu kan kadang-kadang, ya. Kalau malah lagi, ya. Kalau kecil lu, dan terima nasihat. Wa yamur al-sirat kalbakil lami. Wa yamur dan ia melewati ala sirati atas sirat nanti kalbakil lami seperti kilat. Lami yang apa ya? Kilat yang menyambar dia. Mengkilat, al-mudi yang mengkilat, ya. Mengkilat cepat, ya, melewati di sirat cepat. Wa yamur ala sirati kalbakil lami. Kemudian wa yunjihillahu minan nar. Nomor 8, wa yunjihi dan akan menyelamatkan kepadanya Allahu siapa Allah minan nari daripada api neraka. Disebutkannya keistimewaan menjaga sholat 5 waktu, bahkan mendawamkan menjaga sholat 5 waktu itu ada 5 kemuliaan karena dikasih kemuliaannya luar biasa. 5 karomah, 9 karomah dikasih langsung. Selamat dari apa? Menyelamatkan Allah kepadanya minan nari daripada neraka. Wa yunjihi lahu minan nar. Wa yunji dan menyelamatkan kepadanya Allahu oleh Allah minan nari daripada neraka. Selamat daripada neraka. Kemudian yang ke-9, wa yunzilullah, ya. Wa yunzilullah dan akan menempati, ya, kepadanya Allah siapa Allah, surga nanti di surga. Ditempatkan oleh Allah, menempatkan Allah padanya, ya, surga nanti di surga atau di jiwa lilladzina la khaufun alaihim wa lahum ya.
di dalam bertetangga kepada orang-orang yang tidak ada takut alaihi atas mereka, walaupun menjamin tidak ada bagi mereka, tidak ada mereka yang jadi itu orang-orang yang bersih. Itu para siapa? Para aulia-aulia Allah. Inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dikelompokkan nama orang-orang yang tidak ada rasa takut dan juga tidak ada kesedihan. Itu para aulia-aulianya Allah. Napa inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dikelompokkan para ulama. Gitu. 9. Ya Allah menjaga ini. Jawaladina pada bertangga kepada orang-orang mana? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut alaihim atas mereka. Walahum tidak ada mereka yahzanun, yaitu orang-orang yang bersedih, yang berduka. Gitu. Jadi disebut di sini yahzanun itu apa? Ya, jiwa dilatih Allah. Fil qurbi aulail, ya, kibari itu di dalam kedekatannya para aulia Allah yang besar. Dikelompokkan ke sana. Menjaga itu dijaga, didawamin lagi. Bukan sekedar dijaga doang sholatnya, didawamin terus menerus, dawam. Ini sudah luar biasa ya Allah. Hari di mana lagi kemuliaan? Ada 5 sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ruya anna Rasulullah SAW qala, ada tengah hadis. Hingga diriwayatkan anna Rasulullah SAW, sungguhnya Nabi SAW qala, bersabda dari khamsu salawatin man hafadha alaina kan tahluran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Kata Nabi, khamsu salawatin 5 waktu salat, ya. Khamsu salawatin 5 waktu salat, zuhur asar maghrib itu. Man hafadha alaihina, barang siapa hafadha yang menjaga dia. Ini hafadha musyarakah. Musyarakah ada musyarakah bayasan antara wahid kalau musyarakah bayasan doroba zaidun amron, saling memukul, mana saling musyarakah. Doroba saling mukul zaidun sebagai amron akan Umar, saling tampol. Saling pukul itu dari musyarakah. Cuma ada yang lil wahidi. Mana lil wahidi? Tapi kalimat akul bala pada kotala paala berusaha musyarakah cuma di sini lil wahidi. Seperti mana? Kotala humullah. Nanti kotala humullah di sini jangan diartikan saling, ya. Saling membunuh. Kotala humullah, kepada mereka Allah siapa? Allah. Lima udah aja telah mematikan, telah membunuh, ya. Kepada mereka Allah siapa? Allah. Dan diartikan saling walaupun kalimat itu sama. Gitu. Kota fa'ala, samaannya saling. Kata lain. Allah. Kemudian Omsulatin man hafadha alaihina, barang siapa yang menjaga ya siman alaihina atas sholat 5 waktu, karena setelah burhanan maka ada lahu baginya apa? Satu nuron, jadi cahaya di sholat nanti. Ya, di kuburan dia maka burhanan akan jadi dalil nanti, ya, jadi hujah di yaumil qiyamah. Wanajatan, dan menjadi penyelamat.
keselamatan yaumul kiamat itu pada hari kiamat. Nah, itu hafal doa, hafal doa melihara itu. Yang kedua dawam. Waman lam yuhafid, dan siapa yang tidak menjaga siman alaihinna, waman lam yuhafid, dan barang siapa yang tidak memelihara, tidak menjaga alaihinna atas sholat 5 waktu, lam yakun lahu ya nuran wa burhanan wala najatan. Dan siapa yang tidak menjaga sholat 5 alaihinna sholat waktu, lam yakun, maka tidak ada lahu baginya nurun, apa, nggak ada cahaya. Menjaga. Yang kedua, wala burhanan, dan tidak bisa menjadi hujjah, menjadi dalil. Kemudian ya wala najatan, dan juga tidak menuju penyelamat, tidak bisa membantu ini tuh. Menyelamatin. Bahkan wakana yaumul kiamati ma Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Ya, nanti dia ada si iman tersebut man lam yuhafid ini. Maka ada orang yang tidak bisa menjaga sholatnya yaumul kiamati, pada kiamat, ma'a Fir'aun, satu bersama dengan Fir'aun, kalau tadi bersama dengan para dia orang yang menjaga sholat. Kali ini yang tidak bisa menjaga sholatnya justru sebaliknya. Ya, sebaliknya. Ya, satu enggak jadi cahaya, enggak jadi dalil, tidak menjadi keselamatan pada kiamat. Dan tadi ini sebaliknya. Waman lam yuhafid alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga alaihinna atas sholat waktu, lam yakun lahu burhanan. Bahkan wakana yaumul kiamati, ada orang tersebut yang tidak dapat menjaga sholat 5 waktunya, ma'a Fir'aun, satu masa Fir'aun, wa Qarun, kedua bersama dengan Qarun, wa Haman, dan ketiga bersama dengan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Jika tidak, kenapa bersama dengan Fir'aun orang nggak sholat? Harus menjaga sholatnya bersama dengan Fir'aun. Bersama ya Fir'aun. Karena Fir'aun ya, adalah salah seorang yang hebat yang ngaku jadi tuh. Karena Rabu umur akhlak kata Fir'aun. Nanti orang nggak sholat itu akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Kenapa? Fir'aun salah satu orang yang ingkar kepada Allah dengan kedudukannya, dengan kerajaannya, jadi sombong. Ya. Makanya di sini ada nanti orang yang menjadi pemimpin tidak sholat, ya, jadi dikumpulin sama Fir'aun, dikelompokkan sebarisan dengan mereka. Yang kedua, Qarun, kenapa disebut Qarun? Ini orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya disebabkan hartanya banyak, dia tidak sholat, maka dikumpulkan dengan Qarun nanti. Karena Qarun ingkar kepada Allah, ya, disebabkan apa? Kekayaannya. Orang dari miskin langsung kaya. Kemudian ya, bersama dengan Haman. Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Ya. Jadi kalau jadi menteri atau pejabat ya, DPRD, apa lagi, ya, DPR, MPR, ya, nah sholat gara-gara ya, jadi DPR MPR-nya tuh nanti kumpulnya Muhammad, Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah pedagang sukses yang terdapat di Mekah. Ubay bin Khalaf itu pedagang sukses.
orang kaya besar, anak saudagar, ya, saudagar, benar-benar hati di Mekah. Tapi dia ingkar kepada Allah, ya, nggak mau iman kepada Allah, ya. Jadi orang-orang yang menjadi apa? Pedagang-pedagang, gara-gara dagangannya sampai dia tidak sholat, ini akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Digantung barisannya masing-masing, ada barisan Fir'aun, ya, dengan kerajaan raja, ya, kedua Korun orang kaya, menjadi Haman perdana menteri daripada Fir'aun. Ubay bin Khalaf adalah seorang pedagang Mekah yang sukses, hartanya banyak, namun ingkar kepada Allah. Dan orang yang menjadi sholat gara-gara, ya, apa namanya, ya, perdagangannya nanti akan dikumpulkan bersama dengan, ya, Ubay bin Khalaf. Wahu Ibnu Nasr, wallahu a'lam. بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وبارك لنا في ديننا اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا وسيلة